Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Apa yang disampaikan oleh kawannya Mulyono, Hari Mulyono. Coba kita dengar. Assalamualaikum guys. Ini saya agak sedikit resah ya dengan sering bergulirnya kasus ijazah palsu Jokowi, mantan presiden ke-7 itu. Saya sih gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lop. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15. Satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya. Sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau enggak dengan adik saya? Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayatilah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu ya cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu nggak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi
Yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak lagi percaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK, yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua, masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN. Ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya, Pak. Karena saya itu, Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus, Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya, Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean, Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke. Mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Salam. Ya, surat terbuka untuk Jokowi. Luar biasa ya. Ya memang secara logiknya kan begitu. Orang berbohong sekali, 2 kali, 3 kali, ketahuan semuanya bohong. Tadi ya, SMK, tidak akan pinjam utang, dan segala macam. Sekalinya dia jujur pun udah nggak akan dipercaya gitu. Ini persoalannya. Dan tentu yang menarik adalah kembali lagi ke persoalan tadi, apakah ini adalah persoalan Jokowi kuliah atau tidak di UGM? Mungkin ya, mungkin dalam versi Bapak ini ya memang betul kuliah di UGM. Tapi apakah lulus di UGM? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan gitu. Karena tadi ada rumor-rumor juga yang masih harus diklarifikasi bahwa konon katanya memang sempat kuliah 2 tahun di UGM, tapi dilanjutkan di kampus lain, kampus swasta. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan oleh banyak pihak, mana ijazahnya? Kalau memang lulusnya dari UGM, mana ijazahnya? Malah dimunculkannya bukan oleh Jokowi, tapi oleh buzzer yang dari PSI ini, kan begitu ya, fungsi buzzer kan ngebas ya gitu ya, jadi ya buzzer ini. Pertanyaannya ini siapa ini yang upload ini? Dian Sandi Utama. Ini dia Dian Sandi Utama, politikus Partai Solidaritas Indonesia. Ya sudah ketebak ya, umurnya 39 tahun, ini dari Wikipedia. Partai Solidaritas Indonesia, aktivis politikus katanya ya, pendiri menjabat ketua umum Blue Green Indonesia. Dialah yang memposting ini. Ya kalau PSI memang harus dikerahkan ke arah sana, kalau enggak ya ngapain Kaisang jadi ketua partai ya, 2 hari masuk jadi anggota langsung jadi ketua partai. Hanya ada di Indonesia. Waduh, ini pertanyaannya lagi nyebokin majikan. Nah inilah ya foto ini yang kemudian dipersoalkan. Kok stempelnya di belakang foto? Oke, Dian Sandi Utama. Tapi bukan hanya Dian Sandi Utama. Ini bersamaan, nggak mungkin gitu pola-pola yang begini hanya diupload oleh satu orang. Jadi berbarengan. Contoh lain, kita lihat masih di platform X.
siapa ini? @AD206 Budiman. Bagi kaum pembenci Jokowi, semoga dengan foto asli Jokowi ini dapat membuat hidup Anda tenang dan damai, lepas dari kebencian dan fitnah. Kalau ini tidak bisa, juga pergilah ke kebun binatang, belajarlah hidup damai di tempat. Oke, ya yang begini-begini kan framing-framing yang upaya untuk meredam. Karena di platform X ini luar biasa, trending terus ini. Naik, memang agak turun dikit, naik lagi. Dan ini cukup mengganggu, saya kira, pemerintahan Prabowo kalau ini tidak segera dituntaskan. Bagaimana cara menuntaskannya? Ya tadi, balik lagi, proses pengadilan yang harus segera digelar. Nah, ini juga menarik. Coba lihat apa perbedaan dari kedua foto ini. Foto yang sebelah kanan saya, ya, atau kalau di tampilan Anda ada di sebelah kiri, ya, dengan sampingnya foto ijazahnya. Berkacamata, kan aneh ya. Dulu pakai kacamata, sekarang enggak. Yang ada juga dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Kalau ini di berbagai kegiatan pakai kacamata, sekarang di berbagai kegiatan tidak pakai kacamata, kan aneh. Kalau alis ya agak ketutup kacamata ya. Nah, telinga beda ya, telinga yang pakai kacamata ini lebih lebar keluar, yang Pak Jokowi sekarang lebih ke dalam. Bibir jelas beda. Ya. Padahal ini sudah disamakan bentuk matanya, dipaskan dengan hidungnya. Tapi kan kelihatan perbedaannya cukup menonjol gitu ya. Apalagi itu.